Assalamualaikum. Yuk lanjut lagi kita ngerjain akuntansinya. Setelah kemarin kita bikin jurnal penutup, kali ini kita mau bikin buku besar setelah penutupan. Nah, setelah kemarin kita belajar jurnal penutup, berikutnya kita mau bikin buku besar setelah penutupan. Buku besar setelah penutupan sumbernya dari mana? Apa aja akun yang ditutup? Yang pertama sumbernya kita pakai yang kertas kerja ya. Kertas kerja. Jadi akun-akun semua yang ada di kertas kerja kita tutup. Dan sumber yang kedua adalah jelas dari jurnal penutup. Berapa akun yang akan kita bikin buku besar setelah penutupannya? Lihat aja di sini ya. Jadi kita bikin semua buku besar setelah penutupan akun-akunnya yang ada di kertas kerja. Yang pertama kita mau menutup akun kas. Berarti adik-adik bikin dulu kan format buku besarnya gitu. Buku besar untuk menutup akun kas. Sekarang kita akan posting dari neraca saldo ke buku besar setelah penutupan kas. Kas nomor akunnya 111. Ini tanggal 31 Desember. Keterangannya lihat nih ya kas. Dari neraca saldo berarti dari neraca saldo atau bahasanya saldo aja sih, dari NS1. Kan nomor akunnya sudah, berapa dia? 2.500. Nggak ada lagi kan, cuma dari neraca saldo doang. Ya udah 2.500. Berikutnya piutang. Piutang berarti nama akunnya 112. Tanggalnya ya jelas 31 Desember. Dia ada 500 di piutang cuma ada di neraca saldo, tidak ada perubahan di jurnal penyesuaian. Ya udah saldo, refnya dari neraca saldo 1. Tinggal saldo aja ya, 500. Berikutnya ada 113, yaitu ada perlengkapan kantor. Sebenarnya ini tinggal dipindahin aja ya. Sama kayak di neraca nanti perlengkapan kantor Desember 31 dia ada di saldo gitu ya. Berapa? 150 dari neraca saldo 1. 150. Berikutnya ada di ayat jurnal penyesuaian 50 sebelah kredit, berarti Desember 31 dari jurnal penyesuaian. Biasanya di sini AJP ya. AJP 1 di sebelah kredit sebesar 50. 150 debit, 50 kredit, berarti saldonya 100. Berikutnya ada yang namanya perlengkapan bengkel. Perlengkapan bengkel sudah tinggal dipindahin aja 114. Dia ada di Desember 31 di neraca saldo, ada saldonya ya 250. Ini dari NS1. Berikutnya ternyata ada di jurnal penyesuaian Desember 31 di jurnal penyesuaian, atau bahasa lainnya adalah AJP 1 di kredit sebesar 200, debit 250, kredit 200, ya sudah 50. Sama kan saldonya? Berikutnya ada asuransi dibayar di muka, tinggal pindahin aja sih ya sebenarnya. Asuransi dibayar di muka 115 Desember 31, dia ternyata ada di neraca saldo. Ada neraca saldo berapa nih? 240 ya, langsung di saldo. Dan ternyata dia ada di jurnal penyesuaian. Desember 31 ada dari jurnal penyesuaian. Ini tadi dari NS1, ini dari AJP 1. Berapa nih? 200 di sebelah kredit. Otomatis 240 dikurangi 240, sama kan? Berikutnya lagi ada apa nih? Setelah asuransi dibayar di muka, ada peralatan. Peralatan 121, ternyata peralatan hanya dari neraca saldo, berarti Desember 31 ada saldo sebesar 3.500. Selesai. Berikutnya lagi, nggak terakhir ya, ada akumulasi.
akumulasi penyusutan peralatan sebesar 122 nomor akunnya tanggal Desember 31, dia di saldonya adalah sebesar 100 di sebelah kredit, kemudian ada di jurnal penyesuaian, dari jurnal penyesuaian itu sebesar berapa nih? 350 di sebelah kredit, otomatis saldonya 450 di sebelah kredit. Berikutnya lagi ada apa? Utang usaha ya. Utang usaha 211 tanggalnya Desember 31, dia hanya ada di neraca saldo, tidak ada perubahan di jurnal penyesuaian, berarti ada saldo dari neraca saldo di sebelah kredit sebesar 1 juta. Setelah utang ada sewa diterima di muka. Sewa diterima di muka. Sewa diterima di muka itu 212 nomor akunnya. Kemudian berarti ada dari saldonya. Di sini lihat sewa diterima di muka 800 di sebelah kredit. Berarti 800 di sebelah kredit, ternyata sewa diterima di muka ada di jurnal penyesuaian ya. Desember 31 di jurnal penyesuaian. Dari mana ini? Di debit sebesar, oh ya ini lupa ya, ini berarti dari NS1 nih. Kalau neraca saldo ini NS1. Ini AJP. AJP1 ini berarti NS1, ini NS1, ini berarti AJP. AJP1, balik lagi sewa diterima di muka, mana? Sewa diterima di muka di AJP di debit sebesar 400. Nah, berarti kredit 800, debit 400, saldonya kredit sebesar 400. Sama ya kayak yang di neraca. Oke, selanjutnya tadi kita mau masuk nutup buku besar peta penutupannya modal ya. Modal di 311 kita lihat ternyata ada sumbernya dari Desember 31. Sumbernya ada dari neraca saldo, berarti saldo NS1 sebesar berapa nih modal? 2.600 di kredit. Kemudian ternyata modal juga ada akunnya di jurnal penutup. Kita cek nih, modal ada di 3112 Desember 31 dari penutupan berarti jurnal penutup 1. Modal di debit apa di kredit? Di kredit ya, 2460. Berarti kredit tambah kredit. Ya udah, kredit jadi berapa? 4 juta berapa nih? 5 juta 60 ya. 5 juta 60 ribu. Kemudian ada lagi kan modal Desember 31 sama dari penutupan. Berarti dari jurnal penutup 1 ada modal di debit sebesar 200. Kredit sama debit berarti dikurang. 5060 di kredit, 200 di debit, berarti dikurang ya. 5060 dikurang 200, hasilnya adalah 4860. Nah, itu modal. Berikutnya kita lihat lagi ya. Setelah modal berarti ada Prive berarti berapa nih? 312. Ada di mana Prive? Ternyata di Desember 31 dia ada di neraca saldo. Ada saldo dari NS1 sebesar 200 di debit. Dan ternyata Prive juga jangan lupa, dia ada di jurnal penutup ya. Desember 31 di jurnal penutup di sebelah kredit. Ada di penutupan. Jurnal penutup 1 ada di sebelah kredit sebesar 200. Berarti 200 debit, 200 kredit ya sudah. Selesai. Nah, setelah Prive ada apa? Ternyata setelah Prive urutannya ada pendapatan jasa. Kita pindahin nih, pendapatan jasa. Termasuk salah satu yang ditutup ya, 411. Pendapatan jasa di Desember 31 ternyata ada dari neraca saldo ya. Dari saldonya adalah 3790, di AJP nggak ada, tinggal dipindahin dari NS1
di kredit sebesar 3790. Kemudian di jurnal penutup pendapatan jasa ada ya. Desember 31 ada di sebelah debit. Ini saldo ya. Penutupan jurnal penutup 1 sebesar 3790. Kredit, debit berarti 0 kan? Sudah 0. Berikutnya lagi, setelah pendapatan biasa ternyata ada beban gaji. Nah, berikutnya ada apa? Beban gaji. Kita bikin beban gaji 511. Ada di mana nih beban gaji Desember 31? Ternyata ada di saldo. Saldonya berapa? Saldonya 400 di sebelah debit. 400 dulu ya. Tapi ternyata beban gaji juga ada di jurnal penyesuaian. Desember 31 ada di penyesuaian. Gitu ya. Oh, ini tadi NS1. Ini saldo, ini AJP1. Di penyesuaian ada di sebelah debit 100. 400 debit, 100 debit, berarti saldonya 500. Dan jangan lupa beban gaji juga dia termasuk akun nominal kan, berarti ada di jurnal penutup. Lihat di jurnal penutup beban gaji di sebelah kredit. Desember 31 ada di jurnal penutup, ada di penutupan. Jurnal penutup 1 di sebelah kredit sebesar 500. 500 debit, 500 kredit, ya udah. Oke, kita lanjut. Setelah beban gaji, ternyata ada beban iklan ya. Beban iklan 512. Di Desember 31, ternyata di neraca saldonya ada sebesar 300. Kemudian, beban iklan juga ada di jurnal penyesuaian. Ada di penyesuaian, di jurnal penyesuaian beban iklan, lihat. Dia posisinya sebelah kredit ya. Sebesar 120. Berarti 300 debit, 120 kredit, berarti selisihnya adalah 180 dan ditaruh di debit. Dan ingat, beban iklan juga dia salah satu yang ditutup. Nah, gitu ya. Jadi Desember 31 ada di penutupan. Di jurnal penutup 1, berapa beban iklannya? 180 di sebelah kredit. Berarti 180 debit, 180 kredit, hasilnya 0 gitu. Lanjut, berikutnya. Setelah beban iklan, ada beban apa? Ada beban lain-lain. Beban lain-lain. Beban lain-lain itu 513. 513. Ada di mana sumbernya? Ada di neraca saldo. Desember 31 dari saldo, dari neraca saldo 1, dia adalah sebesar 250 di sebelah debit. Kemudian beban lain-lain termasuk akun nominal dia juga yang ditutup ya. Berarti Desember 31 dari penutupan dari jurnal penutup 1 ada di sebelah kredit sebesar 250. 250 debit, 250 kredit, hasilnya 0. Nah, berikutnya ada apa lagi nih? Ada yang namanya beban perlengkapan kantor. Beban perlengkapan kantor. Beban perlengkapan kantor itu 515. Di Desember 31 ternyata di neraca saldo nggak ada, adanya di jurnal penyesuaian. Ada di penyesuaian, berarti dari AJP 1 di jurnal penyesuaian di sebelah debit sebesar 50. Di sebelah debit ya sebesar 50. Kemudian ternyata di jurnal penutup beban perlengkapan kantor di sebelah kredit. Desember 31 di penutupan ada di jurnal penutup sebesar 50. Jadi hasilnya adalah 0. Oke, berikutnya ada beban perlengkapan bengkel. Beban perlengkapan bengkel. Sebesar berapa? Oh, ini. Beban perlengkapan bengkel 516. Dia nggak ada di neraca saldo, adanya jurnal penyesuaian, berarti Desember 31 keterangannya dari
penyesuaian dari AJP 1, beban perlengkapan bengkel 200, berarti saldonya 200, dan beban perlengkapan bengkel juga ada di penutupan. Desember 31 dari penutupan. Jurnal penutup 1 ada di sebelah kredit sebesar 200. 200 debit, 200 kredit, berarti hasilnya 0. Next, apalagi nih? Ternyata ada beban asuransi. Ada beban asuransi sebesar nomor akunnya 517. Di Desember 31 dia nggak ada di neraca saldo, adanya dari penyesuaian. Kemudian berarti dari AJP 1, di penyesuaian ada di sebelah debit sebesar 200, berarti 200. Dan ternyata jangan lupa beban, ya namanya beban ya, berarti dia ditutup. Beban asuransi ada di penutupan. Dari jurnal penutup 1 ada di sebelah kredit sebesar 200. Jadi 200 debit, 200 kredit, ya udah 0. Berikutnya ada apa lagi? Ada beban penyusutan peralatan. Beban penyusutan peralatan sebesar berapa? Nomor akunnya 518, ternyata di neraca saldo nggak ada. Desember 31 adanya di penyesuaian AJP 1. Berapa nih beban penyusutan peralatan? 350 di sebelah debit, 350, dan jangan lupa di akun nominal dia ditutup ya. Desember 31 ada di penutupan. Jurnal penutup 1 berapa? 350 di sebelah kredit. Jadi hasilnya 0. Oke, lanjut. Ada iklan dibayar di muka. Iklan dibayar di muka. Dia adalah 116. Tanggal Desember 31, dan ternyata iklan dibayar di muka itu ada di jurnal penyesuaian. Dari penyesuaian AJP 1 di sebelah mana nih? Di sebelah debit sebesar 120, ya udah saldonya 120. Apalagi? Ternyata ada utang gaji. Di sini utang gaji 23 ya. Nah, terus tanggalnya Desember 31, dan ternyata utang gaji ada di penyesuaian, berarti keterangannya penyesuaian. AJP, ayat jurnal penyesuaian 1. Di sebelah kredit sebesar 100. Jadi saldonya terakhir 100. Dan ternyata masih ada nih satu lagi, pendapatan sewa. Saya naruhnya disatuin di urutan dengan pendapatan jasa, baru bawahnya pendapatan sewa ya. Pendapatan sewa, nomor akunnya 412. Ternyata pendapatan sewa Desember 31 dari penyesuaian, berarti AJP 1, dan ternyata di sebelah kredit sebesar 400 nih. Jangan lupa penyesuaian pendapatan sewa juga termasuk salah satu akun nominal, dan dia ada di jurnal penutup. Jadi pindahin lagi nih. Desember 31 pendapatan sewa ada di sebelah debit dari sumbernya penutupan. Dari jurnal penutup 1 ada di debit sebesar 400. 400 kredit, 400 debit, jadi hasilnya 0. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Berikutnya nanti kita mau bikin neraca saldo setelah penutupan ya. Sampai berjumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.